Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Indonesia dari kelas 1243 ingin melakukan ujian praktek teks artikel yang dibimbing oleh Bapak Rizky Daitulun Rihmat. Virus corona atau COVID-19 diketahui pertama kali muncul di sebuah pasar hewan dan makanan laut di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Setelah itu, COVID-19 menular antar manusia dengan sangat cepat dan menyebar ke puluhan negara, termasuk Indonesia hanya dalam beberapa bulan. Penyebarannya yang cepat membuat beberapa negara menerapkan kebijakan untuk melakukan lockdown atau untuk mencegah penyebaran virus corona. Hingga saat ini, pandemi COVID-19 masih terus mewabah di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Tercatat, per tanggal 10 Oktober 2020, update corona dunia Indonesia naik ke peringkat 21 global. New normal, semua kegiatan harus melakukan protokol kesehatan dan membatasi adanya pertemuan yang dapat mengakibatkan perkumpulan massa, tidak terkecuali sektor pendidikan. Semua aktivitas pendidik, mulai dari tingkat dasar, menengah, hingga tingkat perguruan tinggi melakukan daring, tanpa tatap muka antar pengajar dan peserta didik. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud menerbitkan Surat Edaran Nomor 15 Tahun 2020 tentang pedoman penyelenggaraan belajar dari rumah dalam masa darurat penyebaran COVID-19. Pembelajaran dilaksanakan secara daring atau belajar dari rumah menggunakan sistem online. Teknologi yang semakin canggih menyadarkan kita akan potensi luar biasa internet yang belum dimanfaatkan sepenuhnya dalam bidang pendidikan. Tanpa batas ruang dan waktu, kegiatan pendidikan bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun melalui daring ataupun online. Meskipun secara formal kegiatan pendidikan masih dilakukan secara daring, namun siswa dan mahasiswa harus belajar dari rumah dengan pendidikan selama masa pandemi ini melalui daring rasanya menjadi sedikit terabaikan. Sebelumnya, kegiatan pendidikan dilakukan di sekolah, pendidikan dilakukan dengan pengawasan langsung dari guru ataupun dosen. Kegiatan yang mendukung pendidikan juga bisa dilakukan secara langsung, secara intensif dan bisa diukur tingkat keberhasilannya. Kegiatan pendidikan dilakukan secara daring, di mana yang terjadi lebih banyak hanyalah proses pembelajaran atau transfer pengetahuan dengan materi yang sangat terbatas. Bahkan akses informasi belajar yang tinggal di daerah mereka terkendala oleh sinyal, menyebabkan lambatnya dalam mengakses informasi. Siswa yang kurang mampu berusaha mendapatkan kuota untuk mengikuti pembelajaran online, mereka harus bertahan dengan kondisi serba keterbatasan. Tanpa punya alasan, pelajar harus tetap aktif dalam pembelajaran demi memenuhi standar kegiatan yang dilakukan. Itulah beberapa dampak yang dihadapi saat sekolah daring. Oleh karena itu, di balik dampak tersebut, terdapat dampak positif yang pendidikan di masa pandemi COVID. Di antaranya pembelajaran maupun pendidikan dapat menguasai teknologi untuk menunjang pembelajaran dari rumah ini, ataupun dampak positif lainnya membuat orang tua lebih mudah menguasai perkembangan belajar anak secara langsung. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.